Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya, kalian sudah sangat mengenal Pancasila, dan pasti kalian pun sudah tahu lagu nasional Garuda Pancasila. Ternyata, di dalam lagu nasional Garuda Pancasila memuat makna-makna yang merepresentasikan nilai-nilai di dalam Pancasila. Untuk mengetahui makna dari lagu nasional Garuda Pancasila, mari kita cermati lirik dari lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian tentu mengenal lagu nasional Garuda Pancasila. Jika kita cermati, setiap lirik dari lagu Garuda Pancasila memiliki makna-makna tertentu. Misalnya, lirik Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, dari bait 1 dan bait kedua, berarti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menerima dan mendukung Pancasila. Selanjutnya, lirik Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima Pancasila, kita berkomitmen untuk memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila dari berbagai ancaman. Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus tetap kita jaga dan pertahankan. Kepribadian bangsa Indonesia harus tetap maju dengan berlandaskan kepada Pancasila. Istilah Pancasila untuk pertama kalinya disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama yang diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya mengenai rancangan dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Jika dilihat dari asal katanya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti sendi atau dasar atau peraturan tentang tingkah laku yang baik. Jadi, jika diterjemahkan secara bahasa, maka Pancasila kita artikan sebagai 5 dasar. 5 dasar tersebut berisi tentang petunjuk dan pedoman tentang tingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya kita sudah mengenal 5 sila di dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar bintang berwarna emas dan perisai berwarna hitam. Makna dari simbol bintang sila pertama diartikan sebagai cahaya yang dipancarkan Tuhan untuk manusia. Sedangkan bintang berwarna emas juga sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna yang asli. Selanjutnya, sila kedua di dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai warna kuning dan latar belakang merah.
Rantai pada sila kedua tersusun dari bentuk gelang kecil yang berbentuk persegi yang melambangkan pria dan berbentuk lingkaran yang melambangkan wanita. Jumlah gelang penyusun rantai berjumlah 17 yang saling menyambung dan bermakna hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membantu. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon besar yang mencerminkan bangsa Indonesia sebagai tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin juga berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang tumbuh sangat dalam di bawah tanah yang mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki banyak sekali akar yang bergelantung dari rantingnya. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan namun memiliki berbagai macam latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng termasuk binatang yang suka berkumpul. Demikian juga manusia harus berkumpul, bermusyawarah untuk bisa berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas sebagai simbol salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Artinya, semua orang membutuhkan pangan yang dilambangkan dengan padi, dan semua orang pun membutuhkan sandang yang dilambangkan dengan kapas. Jadi, berimbang antara sandang dan pangan dan tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Kita pahami bersama bahwa simbol-simbol yang melambangkan masing-masing sila di dalam Pancasila mewakili kehidupan masyarakat Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, sebetulnya istilah Pancasila muncul sejak zaman Majapahit, yaitu sekitar abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nilai-nilai Pancasila itu betul-betul berasal dari budaya asli dan nilai kepribadian bangsa Indonesia yang dilambangkan dengan simbol-simbol yang menempel di dalam perisai yang ada pada dada burung Garuda. Nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila merupakan pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang mengatur pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila mengatur unsur-unsur penting dari sebuah negara, di antaranya pemerintahan, rakyat, dan juga wilayah. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang melahirkan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini,
sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang baik didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia itu unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakannya dengan bangsa lain. Hal ini ditunjukkan oleh sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI untuk dilaksanakan, dipelihara, dan juga dilestarikan. Pada saat itu, walaupun hanya dalam sidang BPUPKI dan PPKI, tapi secara sah, Pancasila merupakan perjanjian luhur dari masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Karena para pendiri bangsa yang hadir pada saat sidang merupakan perwakilan-perwakilan dari masyarakat Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, segala kehidupan di negara itu berdasarkan pada Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan di dalam masyarakat harus berlandaskan pada hukum. Artinya, setiap peraturan yang dibuat di negara Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tentunya kita pahami bersama bahwa setelah Pancasila, peraturan yang kita sepakati sebagai konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila yang memuat nilai-nilai kepribadian bangsa mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan dalam pemersatu bangsa. Kita pahami bahwa negara Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka memiliki 4 tujuan utama yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang kita pelajari hari ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita selalu ingat dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa adalah hal yang harus tetap dijaga oleh kita sebagai bangsa Indonesia untuk bisa mempertahankan jati diri kita untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa
terus belajar dan banyak membaca.